biar kalian ngerti. Contohnya kita punya di sini yang namanya kelas, mau kita bikin apa? Main aja. Main gitu ya. Perhatikan deh. Masalahnya seperti ini. Kita buat pertama, contohnya di program ini short. Ini baris perintah pertama, ya. Baru adalah seperti ini contohnya. Kubuat integer A sama dengan 5, integer B sama dengan 0. Baru kubuat sini short. A dibagi B sama dengan A dibagi B. Bisa? Bisa. Baru kuat sini short. Ini perintah terakhir. Apa yang terjadi kira-kira? Ini dijalankan. Perintah ini dijalankan. Ini dijalankan. Ini dijalankan. Ini dijalankan. Ya? Ini dijalankan. Coba lihat. Salah. Lihat, apa ini bilang ya? Ini sempat nggak dijalankannya? Ini baris pertama sempat. Waktu ini A sama dengan A per B dijalankan? Gagal, karena nggak bisa lah 5 bagi 0 ya. Baru ini dijalankan? Enggak. Jalankan enggak? Karena di sini dia udah masuk jurang. Stop dia kan? Jadi program kita nggak jalan. Itulah yang namanya ada exception. Kita harus mempelajari exception ini, sangat penting kan? Jangan sampai error program itu ya. Bisa? Kalau kita buat, ya kita buat di sini metode untuk pembagian. Coba lihat, public pakai statik aja ya, aku panggil langsung void bagi. Ku buat di sini integer A, integer B. Baru ku buat di sini, oh bukan, jangan void. Apa di sini? Integer, ya. Return A dibagi. Oke, kalau di sini jadi ku panggil dia bagi A, B. Kalau di sini ku buat 2, berapa hasilnya? Karena ini div ya. Oke. Nggak ada masalah ya. Setelah ini selesai ini. Gimana kalau sekiranya ini jangan 2 tapi 0? Waktu di compile bisa nggak? Bisa kan? Waktu ku compile bisa, tapi waktu ku jalankan yang error. Lihat di compile. Ini langsung jalankan ya, error ya. Oke? Jadi kita harus berpikir waktu di compile nggak error atau waktu dijalankan yang error. Ya? Ada 2 tipe exception yang namanya check exception sama uncheck exception. Check exception, compiler pun nggak mau mengcompile dia. Waktu di compile dia error. Kalau uncheck exception, dia waktu di compile jalan, tapi waktu dia runtime, waktu dia jalan mungkin bisa mengakibatkan error. Ini tipenya apa? Uncheck exception. Kalau kalian lihat apa masalahnya? Arithmetic exception. Jadi gimana mengatasi ini bang? Gitu ya? Di mana? Di sini nggak masalahnya. Sekarang catch-nya ada di mana? Di sini? Di sini? Try. Buat seperti ini ya. Ada catch-nya. Baru kita buat di sini. Arithmetic exception. Seperti ini ya. Kalau kita tangkap di sini,
waktu dia ngelihat error, dia ngeprint nggak? Hah? Dia ngeprint, tapi dia ngeprint ini nggak? Errornya ada? Nah, kelihatan lagi ya, jalan seperti normal karena udah kita tangkap. Kita coba kalau ada masalah sini, udah cuekin aja, jangan lagi lanjutkan ini. Tapi langsung ke sini. Kalau ada kita buat di sini, ada masalah gitu lah ya. Gitu. Kalau kita buat di sini, berarti dia bilang ada masalah. Ya, itu tipe uncheck exception. Di compile bisa, waktu jalan ada masalah. Ya, karena kita buat seperti ini. Karena bisa aja nih bikin dua kan, nggak error kan? Waktu jalan aja masalah. Nah, jadi masalah bukan itu. Kita lihat sebentar slide ini. Kita lihat ini, kalian buat aja di Google Java exception, nanti file type ppt, nanti langsung ini muncul pertama. Ya, from client side, ya. Ini, tutup. Oke, lanjut. Seperti ini. Ini ada masalah ya. Lihat scanner, waktu ini diminta diciptakan scanner baru system in, waktu diminta enter sebuah integer, baru di sini next integer, berarti ini ditangkap dengan integer. Gimana kalau waktu itu kutangkap dengan kumasukkan huruf A? Error kan? Makanya kita perlu melakukan menangkapnya, jangan masalah. Tapi ditangkap enggak masalah enggak? Kalau nggak ditangkap enggak juga. Kalau kemasukan memang usernya memasukkan huruf, memasukkan huruf angka maksudnya 235 error enggak kan? Kalau dimasukkan hurufnya masalah. Tapi kan kita sebagai programmer nggak bisa kita pastikan. Jangan kau pastikan huruf ya, nanti error. Nggak bisa gitu kan? Kau harus menangani kan? Gimana kalau kasir di Alfamart? Ketiknya tuh kan saking cepatnya kan? Tiba-tiba dia lagi putus cinta kan? Error, pasukannya T, error kan? Apa itu jadinya? Makanya ditangkap. Nah ini semuanya adalah turunan dari kelas throwable. Lihat, ada dua turunannya, exception sama error. Kalau error jangan pernah ditangkap atau apa-apa, biarkanlah. Kalau error memang error, ya. Pernah kalian lihat ini ya, virtual machine error? Jarang ya, karena program kalian masih kecil-kecil. Tapi kalau bakalan sering nanti kalian lihat error, ya udah berarti error, itu harus kalian tangani, tapi jangan ditangkap. Ya, kalian tangani memang ada masalah. Contohnya gini, heap-nya bermasalah, heap memorinya. Ini jangan dulu sekarang ya. Nanti di selanjutnya kita pelajari. Yang ini dulu kita penting di PBO. Nah, exception itu terbagi-bagi lagi, class not found exception, IO exception, await exception, runtime exception, dan exception lain. Uncheck exception yang ini termasuk uncheck exception, runtime. Ini arithmetic, null pointer. Waktu di compile dia jalan, waktu dijalankan dia bisa jadi error. Bisa? Contohnya seperti ini. Ini index of bound exception. Apa ciri-ciri? Apa yang misal index of bound? Array. Contohnya kuat seperti ini. D. Integer bilangan sama dengan new integer, baru kemasukan di sini apa? 4, 5, 3. Oke, berapa isinya? 3. Waktu kusol bilangan pertama sama dengan apa? Bil yang ke 0. Kalau tiba-tiba lah, ternyata kan ini kan diciptakan otomatis sama program apa gitu ya, atau metode apa yang menciptakan array ini ya. Tiba-tiba pengen pula aku akses bilangan yang ke 4. Berarti ini bilnya yang ke error ini. Lihat, waktu di sini masih benar karena indeksnya masih 0. Tapi waktu di sini keempat, ketiga kan 0, 1, 2, ketiga kan nggak ada kan? Index of bound kan? Indeksnya di luar dari boundary.
Ya, seperti ini. Tapi waktu di compile jalan ya. Waktu di compile, waktu aku bikin Java main.java jalan, bisa aku compile nggak masalah, dia nggak bilang error. Tapi waktu aku buat Java main, dia error karena waktu dijalankan dia error runtime-nya ya. Bisa? Yang tipe check exception apa bang? Lihat gimana waktu kemarin kita main di socket. So server socket A sama dengan new contohnya kita masukkan di sini. Ya, seperti ini kan? Bisa? Sekarang kalau aku jalankan ini bisa nggak? Ku compile. Ini langsung di compile-nya ya. Ini langsung di run-nya, di compile-nya dulu langsung di run ya. Lihat dia bilang apa? Error. Ya, karena sorry. Server socket-nya belum kita compile. Nah, ini bilangnya apa? Dibilangnya apa dibilangnya? Sorry, server apa sih masukannya pertama? Localhost, portnya ini ya. Benar gak itu? Enggak usah. Kalian tipu-tipu aku. Ini kan benar kan? Tapi lihat, error kan? Waktu di compile itu udah error. Kenapa? Karena ini waktu memanggil ini dia membutuhkan untuk ditangkap IO exception-nya. Ya, ini namanya check exception. Kalau di apa sih gampang ya, dengan diginikan aja, true atau di mana? Statement seperti ini ya. Bisa? Ini kalau gini check exception ya, di compile jalan dan waktu dijalankan salah ya. Bisa ya? Nah, coba lihat form kurang slide. Sistem error dilempar oleh JVM dan dipresentasikan pada kelas error. Kalian nanti baca. Ini exception-nya, yang ini. Bisa? Ini runtime exception. Ya, masalah casting, masalah out of bound, masalah numerik gitu ya. Exception seperti itu. Ini yang uncheck exception. Yang jalannya dia walaupun kemungkinan bisa jadi exception, ada masalah. Tapi kalau yang runtime bisa kalian tangkap, bisa enggak. Tapi kalau ini enggak usah tangkap. Kalau yang ini bisa ditangkap, bisa enggak. Tapi sebaiknya ditangkap. Tapi kalau yang lain ini check exception dan memang harus kalian tangkap. Kalau enggak bisa di-compile. Ya, yang sisa-sisanya ya. Oke. Apa ini? Udahlah, pura-pura aja kita. Kalian cari ya. Oke, sekarang gimana kalau ku buat metode seperti ini? Tadi kan kita public static void integer bagi itu tadi ya, integer a, integer return a per seperti ini ya. Benar? Bisa kalian buat seperti ini. Kalau dari awal, kalau jika b-nya sama dengan 0, ku buat di sini throw apa?
arithmetic, throw new objek aritmatiknya aku kasih seperti ini, ya, bisa ya. Jadi kalau aku buat di sini, bagi gimana A, B seperti ini. Integer A sama dengan 5, integer B sama dengan 0. Seperti itu ya. Kalau kita jalankan apa jadinya? Arithmetic exception. Kita tangkap di sini gimana? Try catch dari arithmetic seperti ini. Baru ini kita buat di ini. Sekarang agak aneh lah dulu ya. Kalau sekiranya aku buat di sini if B sama dengan 0 dan atau B sama dengan 1. Kalau aku bikin 1 sini apa jadinya kira-kira? Arithmetic exception enggak dia? Iya, karena waktu ini dilemparkannya ya langsung ya. Lihat, dia bakalan ditangkap. So enggak jelas. Masa 5 ya? 1 kan? Tapi enggak jelas kan? Karena memang 1. Karena udah kita set kalau sekiranya 1 throw arithmetic exception. Tapi kan suka-suka kita. Kalau aku bilang 5 dibagi 0 yang bermasalah, kalau aku bilang 5 dibagi 1 juga bermasalah, bisa enggak? Kan suka-suka gua. Seperti itu. Bisa? Bisa, Dek? Oke. Gimana kalau sekiranya seperti ini? Ku buat di sini satu metode, ku buat di sini get socket client. Ya? Baru ku buat di sini aku nggak mendapatkan ini, tapi ku balikkan socket. Bisa? Bisa seperti ini, Dek? Bisa? Return statement. Oke. Kita buat di sini server socket sama dengan new server socket. Seperti ini ya. Server socket seperti ini ya. Portnya yang 1 2 3 4. Seperti ini. Baru baru buat sini soket B sama dengan accept. Seperti ini ya. Baru buat sini returnkan B. Bisa? Bisa? Nah, kalau sekiranya ini ada exception kan, IO exception tadi ya. Sekarang bisa nggak kutangani di sini? Bisa? Try block with get exception seperti ini. Baru ku buat di sini. Lihat, ku buat di sini. Contohnya, ini kan udah nggak bisa lagi ya. Terakhirnya harus ku buat mana? Ini karena ini statik, kita harus membuatkan ini 0 dulu ya, memastikan ya. Soket B apa dibilangnya? IO exception ya, yang ini ya. Kita melakukan lagi try catch seperti ini. Baru kalau sekiranya aku tangkap di sini return B. Error enggak kemungkinan ini? Enggak ya, udah kita tangkap di sini ya. Benar? Baru aku bilang seperti ini. Di sini. Lihat ya, biar kalian tahu apa masalahnya. Kalau aku buat di sini socket client sama dengan gimana? Sama dengan get socket client. Kalau tiba-tiba di sini 0 hasilnya,
Pemanggilnya ini bakalan tahu nggak ada masalah? Kalau tiba-tiba masalah di sini, ada masalah di sini, tahu nggak? Hah? Tahu? Tahu? Enggak, karena di metode ini udah ditangani. Tapi pemanggilnya tahu masalahnya? Enggak kan? Nah, itu masalahnya. Kita harus menangani itu. Makanya keseringan kalau yang seperti ini dia buat gimana? Biar pemanggilnya mengerti ada masalah, dia buatnya gimana, Dek? Return a dot accept, seperti ini ya. Biar dia mengerti kita membuatnya di lempar. Jadi ini kita lempar. Bisa? Jadi kalau seperti ini, kalau kita di atas di sini waktu ada soket client, baru aku buat sini get socket client. Waktu ada masalah di sini ku tangkap. Jadi kalau ada masalah kalau ada masalah di sini di metode ini, dia nggak menangani, tapi ini bakalan mengelemparkannya ke pemanggilnya. Bisa kalian terima? Agak susah ya. Aku juga berpikir contoh yang jelek ini. Ganti contohnya. Contohnya seperti ini. Public static void bagi integer ini, contohnya integer A, integer B. Baru ku buat di sini. Shoutkan A dibagi B sama dengan gimana, Dek? A dibagi B. Ya? Kan ini kemungkinannya apa? Terjadi arithmetic exception ya. Jadi aku buat di sini. Get arithmetic exception IE. Lihat. So, ada masalah gitulah ya. Baru aku buat di sini. Cut. Aku buat di sini, baru aku buat di sini. Baru datang aku panggil metode bagi dari sini. Dari main, bagi aku buat di sini 5 dan 4. Ada masalah enggak ini? Enggak ya? Aku buat di sini 3. Ada masalah? Ada masalah enggak di? Kalau aku buat ini 0, ada masalah enggak di mainnya? Hah? Lihat. Ada masalah di sini ya? Ditangkap di sini, tapi pemanggilnya ngerti enggak ada masalah sebenarnya? Ngerti enggak ada masalah? Karena diselesaikan sama ini. Benar? Maka sebaiknya kalau seperti ini ada kebijakan kemungkinan kalian buat seperti ini. Kayaknya lebih baguslah pemanggilnya yang bertanggung jawab terhadap permasalahan itu. Makanya kita jangan buat di sini, tapi biarkanlah pemanggilnya yang menangkap masalahnya. Seperti ini. Kalau seperti ini, lihat. Sebentar ya. Kita harus membuat di sini diapakan? Throw seperti kalau ada masalah, lemparkan dari sini, jangan dia menangani. Bisa ngerti? Biarkanlah pemanggilnya yang menangani. Bisa? Logikanya seperti ini logikanya. Aku sebagai dosen di sini, baru aku mau beli sate di Simpang Dago. Ya, kusuruhlah si Jaka, belikan dulu Jaka 5.000, kasih uang 5.000 ya, aku pasang 5.000 sama dia, belikan dulu sate ke Simpang Dago. Aku bilang, datang si Jaka, rupanya dipanggilnya pula lagi si Aji, Ji, tolong dulu belikan 5.000 gitu ya.
Datanglah si Haji, dikasih sama si Haji kan, dipanggil metode si Haji. Kira-kira kalau sekiranya tiba-tiba terjatuh si Haji di itu kan ada kau yang besar itu di Telkom itu kan, jatuh kena lah kepalanya gitu, ditangani langsung sama metode si Haji, ditangani. Nanti return-nya gimana? Aku ngerti, nggak ada masalah. Enggak, bagusan si Haji nanti ngelempar diterokan exception itu ke dia. Dan sekarang ada keputusannya, dia yang menangani langsung atau pemanggilnya utamanya yang manggil. Kalau sekiranya dia menangani berarti dia harus melemparkan lagi ke aku. Ya? Benar? Sekarang siapa yang menangani exception itu juga penting. Benar nggak? Ya? Bisa diterima? Gimana caranya ini ya? Aku mau cari akal lagi. Seperti ini. Aku ini tolong printkan gitu ya. Tolong printkan. Gitu ya. Baru di sini enggak kubuat di sini, baru di sini kubuat public static void bagi integer A, integer B. Buat seperti ini. Baru aku buat sini returnkan A, B. Ya? A bagi B. Baru aku buat di sini bagi A, B. Ya? Ini apa dibilangnya? Sorry, integer. Seperti ini. Ya? Sekarang memang nggak perlu kujalankan ini, nggak perlu ya, nggak masalah ya. Kalau sekiranya aku panggil dari sini 5,3, metode di sini kupanggil apa? Tolong printkan 52. Ada masalah nggak ini? Lihat, ini memanggil metode ini, dipassing ya. Baru di dalam metode ini dipanggil bagi AB, dipanggil ini. Ada masalah? Nggak ada ya. Jadi aku minta tolong. Seperti itulah ceritanya nih. Tapi gimana kalau sekiranya di sini aku mengasih 0? Ada masalah nggak? Nanti sebenarnya masalahnya di mana? Di sini ya. Di sini. Kalau ku tangkap di sini gimana? Kita bikinlah di sini integer C sama dengan A bagi B. Ya, baru ku buat di sini returnkan C. Ada masalah? Exception kemungkinan sini kalau sempat A-nya B-nya 0 ya. Oke, kalau kita tangkap di sini, try kita buat di sini integer C sama dengan 0. Baru ku buat di sini, ku try-kan ini CAB. Seperti ini. Baru ku catch apa? Arithmetic exception IE. Ku tangkap seperti ini ya. Oke. Ini nanti si pemanggilnya ada masalah nggak ditaunya? Hah? Lihat, ku jalankan. Apa dibilangnya? A bagi B sama dengan 0. Nggak mungkin aja 5 dibagi 0 sama dengan 0 kan? Karena kita menangani di sini, karena ini di dalam ini C sama dengan A dibagi B, C-nya kita bikin 0. Waktu ini kan terakhirnya ini nggak dijalankan kan? Tapi dibuatkan return C, kan C di sini. Oke, kita kali bang, gimana caranya? Ku buat seperti ini. Waktu kalau ada C sama dengan A dibagi B masalah, ku buat seperti ini. C sama dengan 9999. Ya? Nanti kembalinya A dibagi B berapa? Baru ku buat di sini. Di sini. Tambah ini ya. Bagi AB samanya dengan berapa? Ini 1 2 3 4. Berapa deh ini? 7 ya? Samanya dengan ini gitu ya. Berapa 7 enggak?
Oh nggak salah, udah gitu aja lah, ya sistem. Nah seperti ini, ya. Tapi kan aneh kan, benar nggak? Baru kalau kita mau ngeprint kita bawa seperti bagi AB samanya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sama printkan, nggak jelas, ya. Tapi kalau nggak sama, diapakan? Diprintkan bagi A per B nya. Bisa? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalau ini apa hasilnya? Kurang apanya? Ntar dulu, apa ini deh ya? Ntar ya. Tutup kurungnya ditambahkan. Ntar, ini tutupnya mana? Udah. Mana dek? Bagi AB-nya. Hah? Apa dek? Oh, sorry. Ini aja. Ini kalau ini require, hah? Oh, ini jadinya, hah? Kalau kita buat seperti ini, ya. Apa dek? Sebentar, aku jadi bingung nih, ya. Tambahkan, ini kayaknya perlu kita tutup satu lagi. Ya, seperti ini. A sama B, bagi A, B sama dengan 99. Kalau enggak print enggak jelas. Kalau enggak kasihkan bagi A, B. Bisa ngerti? Lihat, apa hasilnya? Enggak jelas katanya kan. Coba aku kasih ini 2. Berapa hasilnya? 2. Tapi kan bagi AB 999. Gimana kalau kebetulan seperti ini? Lihat ya, kebetulan ku buat seperti ini. 999 bagi 1. Apa dibilangnya? Seharusnya apa jawabannya? 999 bagi 1. Enggak jelas katanya, padahal benar kan? Benar enggak? Enggak jelas katanya, padahal sebenarnya memang benar 9999. Susah ya. Kadang ada orang pakai itu, dipakai bilangan yang besar. Ya? Ada kadang dipakai minus. Tapi kan kalau kebetulan gimana? Makanya seperti yang aku bilang, bagusan jangan ditangkap di sini, tapi diapakan dek? Diterokan dari sini. Diterokannya gimana? Arithmetic exception. Baru di sini, ditangani di sini enggak? Hah? Kita pengennya ditangani di sini enggak? Kita pengennya ada salah lagi nih. Ini ya. Nah, kita pengennya ditangani mana? Kalau di sini ini kan bakal ngelempar ke sini. Ini bakal ngelempar kemana? Atau di sini kita tangani? Tapi kalau sekarang di sini kita tangani, nanti di sini ngerti nggak? Bisa nggak kita tangkap ada masalah di sini? Bagusan kita lempar lagi dari exception. Nah, disinilah kita tangkap dia. Try catch apa? IE. Ini kita buat seperti ini.
baru kita catch di sini seperti ini. Kalau di sini kita bisa bilang kalau sekiranya ada masalah itu, coba dulu cek penyebutnya gitu ya. Kalau kita buat di sini bagi 0, apa jadinya? Nah, di sini walaupun masalahnya di sini, masalahnya di metode yang ini, tapi pemanggil utamanya tahu bahwa ada masalah, ya. Kalau di sini kita bikin 2 apa? Nggak error ya? Benar ya? Tapi kalau sekiranya yang jadi masalah kalau 0 di sini masalah, dan kalau ditangani di sini nanti pemanggilnya nggak ngerti ada masalah. Jadi bagusan di pemanggil utamanya yang ya. Apanya? Nggak bisa melempar lebih dari 1, tapi bisa melempar agak berapa jenis. Contohnya seperti ini. Katakanlah di sini ada namanya null pointer exception. Baru kalau aku buat di sini integer string A string D sama dengan 0. Ya. Baru aku buat sini if D sama dengan 0, apa aku buat? Throw kan null pointer exception seperti ini. Ya. Sorry. Throw new seperti ini. Baru di sini nggak kutangani juga. Baru ku buat sini, ku lempar juga dari sini null pointer exception. Baru ku tanganinya di sini. Ku tanganinya tergantung dari sini. Bisa ketemu seperti ini. Bisa 2. Null pointer exception IE. So ini namanya bersarang ya. Ini karena null pointer. Bisa gitu ya. Ya. Sekarang kalau ini yang mana yang di print? Yang coba cek dulu penyebutnya atau ini karena null pointer? Hah? Yang di print adalah ini karena null pointer, karena waktu ini pertama dijalankan. Baru dijalankan ini kan langsung ngelempar dia, langsung nggak lanjut lagi ke bawah. Benar nggak? Lempar ke sini, datang ini lempar balik ke sini. Jadi di printnya adalah yang ini. Ini udah dicuekinya, karena kan dari sana udah nggak itu ya. Baru ada namanya yang finally. Finally membilang bahwa kalau apa ini? Finally seperti ini. Kalau ini apapun yang terjadi ini harus di print. Seperti itu ya. Seperti itu. Ini bakal di print ya. So ini akhirnya, lihat. Apapun yang terjadi ini di print. Oke lah. Sekarang kita jangan ada masalah. Kita buat di sini 2. Kita buat di sini. Ini enggak null tapi berisi. Terakhirnya enggak pernah ada exception kan? Tapi finally walaupun ada atau enggak ada exception, dia harus di print. Apapun yang terjadi ini harus di print. Biasanya ini masalah di mana? Waktu soket itu, waktu kalian mau close, apapun yang terjadi di situ harus di close. Jadi ada try, tangkap ya exceptionnya, baru nanti kalau di finalinya apapun yang terjadi close kan, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini belum masalah. Sekarang yang jadi masalahnya, contohnya ini kita membuat exception kita sendiri. Ya. Contohnya kita buat adalah tabungan. Ya, tabungan lah ya. Jangan masih terus ah. Nanti selesai praktikum ini kalian bilang kerjaan kami Bu, ya itulah mahasiswa terus.
privat integer apa itu? Jumlah uang gitu ya. Seperti ini kita punya privat jumlah uang tabungan ya, baru kita bikin insert code-nya. Oh, sorry dulu, pemilik. Private string. Gimana biar cepat deh? Insert code, constructor, kita langsung ini, baru kita bikinkan apanya? Getter and baru kita bikinkan dulu satu di sini metode yang namanya transfer public void transfer uang sejumlah. Baru kita buat di sini apa? Integer jumlah uang, ya. Gimana dek kalau mentransfer kita dek? Berarti jumlah uang itu, oh ini jumlah uang, baru apa lagi kita kirimkan? Tabungan siapa ya? Tabungan siapa gitu ya? Gini ya. Gimana mentransfer uang dek? Jumlah uang kita, gimana? Jumlah uang kita kurangkan dulu dengan jumlah, janganlah jumlah uang, jumlah transfer. Jumlah uang kita kurangkan dulu dengan jumlah transfer. Baru tabungan siapa yang mau kita transfer? Nah, kita bikin lagi metode satu lagi. Public void tambahkan uang. Gimana caranya dek? Integer jumlah. Gimana dek? Jumlah uang kita ditambahkan dengan jumlah, ya. Gimana kalau mengurangkan? Public void kurangkan uang. Apa itu? Integer jumlah. Gimana metodenya? Jumlah uang kurangkan dengan jumlah. Jadi kalau sekiranya jumlah uang, jadi kalau sekiranya mau mentransfer gimana? Kurangkan dulu jumlah sebesar jumlah transfer. Ini juga bukan jumlah uang, jumlah transfer. Baru siapa yang mau kita transfer, tambahkan uangnya sebesar jumlah transfer. Benar nggak? Ini logikanya. Kalau kita mau transfer uang ke orang, bisa? Ngerti ya? Baru di mainnya kita buat seperti ini. Ini kita hapus saja. Kita hapus, kita bikin skenario-nya. Lihat, PSFM. Lihat, sekarang kita punya tabungan yang namanya tabungan AJI, yang namanya new tabungan, yang nama pemiliknya AJI. Baru jumlah uangnya berapa? Ya, 1000. Baru ada tabungan si Udin, new tabungan si Udin, jumlah uangnya 100 lah. Nah, sekarang datang si Aji. Aji mau mentransferkan dulu sejumlah uang 100 ke si Aji, ya. So ke si Udin. Sekarang kalau uang si Aji sama dengan Aji dot get jumlah uang.
Ya, bisa ya. Uang si Udin sama dengan Udin dot get. Oke, sekarang ini kita bikin di atas dulu. Ini di atas. Ini di atas. Sekarang uang si Aji sekarang, ini uang si Udin sekarang berapa? Lihat. Awalnya si Aji 1000, si Udin 100. Uang si Aji sekarang 900, si Udin 200. Yang jadi masalahnya bukan itu. Gimana kalau sekiranya minus? Ku transfer uang 1100. Apa jadinya? Hancur bank kita kan? Udin, masa ada utang si Aji 100? Bisa? Masalah kan? Masalah nggak? Nah, itulah kita gunakan membuat exception kita sendiri. Exception apa kita bikin namanya? Transfer eksepsi. Ya, kita bikin di sini sama kayak itu. Cuman kalau kita mau pengen eksepsinya harus ditangkap, kita menurunkannya dari extend dari exception. Kalau kita mau runtime aja, kita menggunakan runtime exception ya. Ini exception. Oke, gimana kita bikin? Pertama kita bikin dulu apa lagi sebenarnya? Private string jumlah uang. Contoh apa gitu ya? Jumlah uang sebenarnya. Private, jangan string, integer. Private integer jumlah uang mau ditransfer. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita bikin konstruktornya. Insert code. Karena ini exception, kita bisa pakai yang ini ya. Oke, aku pakai yang standar aja, gak usah bikin pesannya apa ya. Gak usah aku bikin pesannya apa. Aku pengen yang ini aja. Oke, kita buat seperti ini. Oke, jadi ada integer jumlah mau ditransfer ya. Sekarang aku buat di sini biasa get and set ya. Gimana get and setnya ini? Insert code constructor, insert code getter and setter. Ini aku buat seperti ini ya. Oke. Sekarang lihat di tabungan. Apa masalahnya? Coba. Di sini waktu kita menambahkan uang nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Tapi waktu mengurangkan uang, kalau jangan sampai minus. Berarti kita harus mengecek gimana? If apa? Jumlah uang lebih kecil dari jumlah yang mau dikurangkan. Kita begitu ya? Benar nggak? Kita apakan? Throw transfer exception. Kita pakai throw new object transfer exception. Tadi kita masukkan apa? Jumlah uang sebenarnya berapa? Berarti jumlah uang ya. Baru koma apa itu lagi? Jumlah uang mau ditransfer berapa? Oke. Nah, dengan ini waktu dia melihat bahwa ini kan kita turunan exception ya, berarti harus kita throws. Lihat bedanya throws. Ini throws, ini throw ya. Ya. Lihat, waktu jumlah uangnya lebih kecil dari jumlah yang mau ditransfer kan? Transfer exception lah ya. Jangan sampai ini dijalankan. Langsung dilempar ya. Berarti di sini ya. Benar gak? Sekarang ini bakalan harus kita tangkap atau kita ini kita tangkap tangan di sini atau kita tangkap. Dia kalau orang yang menyuruh yang nangkap. Yang di main yang nangkap. Kalau kalian pengen yang di main yang menangkap berarti
drawkan lagi apa? Transfer exception. Nah, sekarang ini udah nggak ditangani di sini, ditangani di sini. Di sini pasti error. Oke? Sekarang kita putuskan di sini. Berarti kita harus membuat di sini apa? Catch dari transfer exception IE. Oh, transfer exception T. Enggak bagus. T aja. Cakap kotor itu. Kita bikin di sini ya. Nah, dari sini bisa kita tahu kalau kita exception di sini bisa ya. Baru kita buat di sini. So, emangnya lu punya uang sebesar ini sama dengan apa? Berapa? T dot get jumlah uang sebenarnya kan? Kan udah kita kirim waktu exception tadi kan kita masukkan kan? Oke? Oke? Plus tapi kenapa sombong sekali transfer uang sebesar apa? T dot get jumlah. Oke. Kalau ini uangnya 100 gimana? Gimana? Lihat uangnya. Uangnya 1000. Si Udin ini ikut transfer berapa? Oh, kita bikin di sini, jangan gini. So, akan ditransfer uang dari apa? Siapa objek ini? Siapa? Pemilik ke siapa dot get pemilik ya. Oke, kalau ini masalah, ini nggak ada masalah, dia bakalan bilang seperti ini. So, berhasil ditransfer, gitu ya. Gini ya. Oke, sekarang kalau ini kita jalankan, apa dibuatnya? Lihat. Uang si Aji 1000, uang si Udin 100. Akan ditransfer uang dari Aji dan Udin. Karena nggak ada masalah, berhasil ditransfer. Uang si Aji sekarang 900, uang si Udin 200. Tapi masalahnya kalau sekiranya uangnya 1100, apa jadinya? Uang si Aji 1000, si Udin ini akan ditransfer uang dari Aji ke Udin. Emangnya lu punya uang sebesar 1000, tapi kenapa sombong sekali transfer uang sebesar 1100? Sekarang uang si Aji berapa? Tetap 1000. Uang si Udin tetap 100. Dia nggak melakukan transaksi itu. Seperti itu exceptionnya. Kalian ngerti yang bikin exception sendiri kan? Nanti dipelajari di rumah ya. Ya? Udah dilewatin ya? Udah? Aku anggap adil semua.